seorang yang pintar, cerdas, soleh, bagus, dan luar biasa lincahnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saking senangnya, saking cintanya, saking rindunya
dengan cita-cita yang lama terpendam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah sifat kemanusiaan Nabi Ibrahim. Walaupun seorang nabi, tapi tidak akan luput dari hal kemanusiaannya. Rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa emannya kepada anak semata wayang yang digadang-gadang sejak dulu mulai muncul dan mulai mengingati di hatinya bahwa rasa kepemilikannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberi wahyu lewat mimpi. Apa tugas atau wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Yaitu menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Rasa tidak percaya Nabi Ibrahim atas perintah dan wahyu ini, bimbanglah, mamalah, apa betul Allah sekejam ini sampai memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Itulah yang disebut tarbiyah. Kita disunahkan puasa tarbiyah yang maknanya adalah mamam. Sehingga Nabi Ibrahim mengajar kepada Allah, ya Allah, apakah betul perintah wahyu untuk menyembelih putra kesayanganku itu memang betul dari engkau? Akhirnya mimpi lagi, dapat wahyu, tetap menyembelih putra semata-matanya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga pas yakinlah di hatinya, itu disebut Arafah. Sehingga kita disunahkan untuk puasa Arafah. Hari ini hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disembelihlah Nabi Ismail putra kesayangannya dengan rasa haru, berjujuran tangis dan sedih Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan kalau kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak kita. Walaupun tidak hanya satu, kita punya anak 10, diambil satu saja disuruh menyembelih. Bagaimana rasa sakit dan sedihnya hati ini? Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ismail dijadilah seekor domba dan dijadikan syariat pada umat Nabi Muhammad SAW ini. Hikmah yang diambil adalah kita tidaklah boleh merasa memiliki, merasa paling. Saat itu Nabi Ibrahim merasa paling hebat. Aku seorang nabi, doaku diijabah oleh Allah, dikasih putra yang sesuai dengan permintaanku, soleh, rupawan bagus, ganteng, pintar, cerdas. Merasa dan merasa paling, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa menyembelih hewan kurban hari ini, minimal kita sembelih rasa nafsu kita, rasa sok pintar kita, rasa sok alim kita, rasa sok sugih kita, rasa sok ngatur kita. Kalau tidak aku, siapa lagi? Kalau tidak karena aku, tidak akan jadi. Kalau tidak karena aku, acara ini tidak akan ada apa-apanya. Kalau tidak ada aku, mungkin musola atau masjid ini tidak akan berjalan. Kita potong rasa sok-sok pintar kita. Manusiawi kita punya hal seperti itu. Tapi bagaimana? Apakah sampai keluarga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mempunyai rasa sok seperti itu? Padahal Allah mengkola anak bahwa iblis. Yang pertama mengucapkan aku adalah iblis. Laknatullah alaihi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibarat aku lebih utama daripada Adam. Aku diciptakan dari api dengan Adam dari tanah. Lebih mulia aku. Sehingga dilaknat dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Karena rasa aku sombong, kita potong sombong kita, nafsu kita sudah kuat, kita sudah bau tanah, kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah seorang anak bakti pada orang tua. Bagaimana Nabi Ismail saat ditanya, wahai Ismail, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu.
Bagaimana jawabnya? Apakah lari? Apakah mengatakan daripada aku wahai ayah, sedangkan menurut panjangku adalah lebih tua aku yang terus boleh? Tidak. Tapi Rodina bilang, aku ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhirnya Nabi Ismail diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi karena baktinya kepada orang tua kita. Kita kembalikan pada kita, sudah berapa banyak kebahagiaan yang kita kasihkan kepada orang tua kita. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Bukan ridhonya wali, bukan ridhonya nabi, bukan ridhonya kiai atau siapapun dulu, tapi ridhonya Allah yang paling utama adalah ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita akan mulia, hidup kita akan lancar, rezeki semua akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita muliakan orang tua kita. Ada satu kisah, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku bimbang, aku ragu malam ini. Apa yang kau bimbangkan? Apa yang kau galakan, wahai sahabatku?" Sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi malam orang tuaku ke rumah meminjam uang kepadaku. Sedangkan besoknya aku akan mengantarkan anak istriku jalan-jalan. Sedangkan uang ini hanya cukup untuk jalan-jalan. Kalau aku pinjamkan kepada orang tuaku, bagaimana nanti nasibnya anak istriku?" Rasulullah dia marah-marah. Apa yang kamu katakan? "Wahai Rasulullah, tadi malam orang tua kamu pinjam uangku." Apa yang kau katakan? Sampai 3 kali. Sehingga orang ini, sahabat ini sampai mengira Rasulullah dan ini sudah tuli. Akhirnya Rasulullah dengan mata yang merah menunjukkan kemarahannya. "Wahai sahabatku, mulai kapan ada hukum orang tua hutang kepada anak? Bukan aku tidak mendengar apa yang kamu tanyakan, tapi barangkali kamu keliru mengatakannya." Ternyata betul, mulai kapan ada hukum orang tua mempunyai hutang kepada anak? Ketahuilah, anta wa ahlaha wa malaka wa kulun min ahlika. Engkau, keluargamu, anak istrimu, harta bendamu adalah milik orang tuamu. Saya sekarang mungkin, wahai anak, ketahuilah, rumahmu yang besar, mobilmu, Avanzamu, Teriosmu, Pajeromu, HPmu, TVmu, sepeda motor Miomu, semua juga hak daripada orang tuamu. Lalu kita kadang mengatakan, jangan pinjam ini Bu, jangan pinjam ini Pak. Kadang-kadang lebih parah lagi, kita gak mau sama orang tua kita gara-gara sering meminjam sepeda motor, sering meminjam mobil, bahkan sering meminjam uang. Bagaimana nasib kita? Mungkin sakit kita yang lama gak sembuh-sembuh, mungkin rezeki kita yang selama ini seret terus, mungkin persoalan kita yang bertubi-tubi baik dari pekerjaan, ternak, rumah tangga dan sebagainya, mungkin karena kita melalaikan hak orang tua kita. Mungkin kita tidak perhatian pada orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita junjung, kita muliakan, kita bahagiakan orang tua kita. Allah pasti akan membahagiakan kita. Ada satu kata, jadikanlah orang tuamu raja, niscaya engkau hidupmu akan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di momen yang sangat berbahagia ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali bagaimana kami yang di ayat ini, waktu di belakang antara kedua ini.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الجاد العظيم ناصر المجاهد في سبيل القويم الهادي أسياء إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقام الثواب المتقين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذا يوم العيد والسرور وعتاق النار والجسور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ونتقي بهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبنا الحسنات وبالشر الأرزاق والعباد. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والقحش والمكروه والسيئات والمكرنا ظهر ومنكر من بلدنا هذا إنdonesia خاصة ومن سائر البلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط علينا سلطانا ظالما فاسقا فاجرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.